Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sopeng, akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Nur Hasmi Wahyuni SPD dari SDN 107 Alimbangen. Dan saya Sri Wahyuni SPD bertugas di SD 210 Sanrangeng. Saya Sugiman SPD dari SD 87 Pasareng. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sopeng akan melakukan praktik coaching dengan alur tirta sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya, Sugiman SPD, berperan sebagai supervisor bersama rekan saya, Nur Hasmi Wahyuni SPD, yang berperan sebagai coach, dan Ibu Sri Wahyuni SPD, yang berperan sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Nur Hasmi. Waalaikumsalam, Pak Suman. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik Pak. Bagaimana kabar Bapak sendiri? Baik, sama-sama baik, Bu. Jadi, pada pagi hari ini kita akan melakukan coaching. Dan sebelum kita melakukan coaching, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya. Pada coaching kita, hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan kemudian bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi dari pertanyaan Ibu. Terus jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya, Bu. Iya Pak, iya. Jadi untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Yang akan saya kembangkan itu ada 3 kompetensi inti dari coaching. Pertama yaitu kehadiran penuh dan presence atau presence. Kedua mendengar aktif dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Ya, nah dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama itu mendengar aktif dan akan memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Selanjutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya mengharapkan coaching mendapatkan ide-ide baru atau solusi dari masalah yang ia hadapi. Begitu Pak. Ya, sangat luar biasa semua jawaban dari Ibu. Dan semoga semuanya dapat diimplementasikan. Demikian dulu kegiatan praobservasinya kali ini. Dan silakan Ibu selanjutnya melakukan proses coaching. Semoga berjalan sesuai keinginan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Rasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Sri? Baik, Bu. Alhamdulillah. Maaf ya, Bu. Saya mengganggu pada jam-jam istirahat seperti ini. Iya Bu, tidak apa-apa. Mungkin barangkali ada yang bisa saya bantu. Ya, begini, Bu. Saya ingin sedikit sharing tentang anak-anak di kelas. Bahwa ada laporan kalau anak kelas 4 ketika jam pelajaran olahraga sering tidak masuk kelas dan bahkan ada yang mengatakan kalau mereka itu ada 2 orang. Dan suka diajak sama kelas 6 untuk bolos. Ternyata itu masalah Ibu. Jadi, apa tujuan dari percakapan kita hari ini, Bu? Apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Baik, Bu. Jadi saya itu Bu inginnya anak-anak itu bisa belajar sampai full dari jam pertama sampai jam terakhir tanpa ada acara bolos-bolosan, entah itu di pelajaran olahraga ataupun pelajaran lainnya. Yang intinya tidak ada budaya bolos. Oh ya, itu sebuah permasalahan ketika anak tidak bisa mengikuti pembelajaran sampai tuntas. Jadi pertanyaan juga ke temannya sedang belajar dan yang lainnya pada kemana. Coba bisa Ibu Sri jelaskan dari awal seperti apa permasalahannya itu? Baik, Bu. Dari awal saya dapat laporan dari guru olahraga bahwa si A kalau pelajaran olahraga utamanya di lapangan biasanya suka kabur, suka tidak masuk dan ketika dicari ternyata diajak bolos sama kelas 6. Saya juga belum pasti apakah ini memang kemauannya dia atau apakah dia tidak suka akan pelajaran olahraga. Ataukah dia dibawa tekanan oleh kakak kelasnya kalau tidak ikut ada ancaman. Nah, itu semua masih perlu diverifikasi, dicari tahu akar masalahnya. Kenapa bisa sampai mengikuti budaya yang tidak baik? Menurut saya, membolos di saat jam pelajaran adalah budaya yang tidak baik dan tidak boleh ditiru dan tidak boleh dilakukan secara berulang-ulang. Begitu, Bu. Ya, jadi permasalahannya berarti sudah berulang kali ya Ibu Sri. Ketika Ya. jam pelajaran olahraga, anak-anak ternyata ada yang tidak ikut dan ketahuan pas kebetulan ada anak bapak di kelas yang ikut, ada yang membolos. Nah, kalau dari hal tersebut, dari skala 1 sampai 10, sekarang posisi Ibu ada di skala berapa? Menurut saya, kalau posisinya sudah seperti itu, saya lebih ke skala di bawah 5, Bu. Skala 4 ke bawah. Karena ketika seorang anak tidak mengikuti pelajaran, padahal tanpa alasan, bolos di tengah pelajaran itu sudah tidak menciptakan budaya positif. Beda ketika dengan anak yang tidak masuk kelas sejak awal, pertama masuk di kelas, saya masih bisa kasih toleransi. Saya bisa kasih skala 6. Karena dengan demikian berarti keterangan alfa sejak awal. Kalau ini kan di tengah-tengah pembelajaran dan kesannya tidak menghargai atau tidak menghargai guru tersebut dan tidak tahu apa alasannya, apa motifnya dan bagaimana menyikapinya. Betul sekali Ibu Sri. Itu sudah termasuk pelanggaran di kelas Ibu dan tidak masuk dalam budaya positif. Jadi sikapnya sudah benar-benar di bawah standar. Dengan skala 4, saya juga sangat setuju dengan itu. Kira-kira Ibu ingin posisi atau harapan ke posisi skala berapa, Bu? Kalau saya, Bu, kalau saya pasti harapan saya untuk masalah anak yang rajin sekolah, saya menginginkan ke dalam skala 10. Minimal untuk memotivasi anak supaya apapun pelajarannya dan siapapun gurunya, dia harus sekolah kalau memang dia tidak ada halangan. Kalau memang sakit, kalaupun dia tidak mengikuti pelajaran harus ada laporannya. Jadi saya inginkan skala 10 untuk kehadiran. Betul sekali, Bu. Untuk skala 10, sikap adalah hal yang utama bagi siswa di sekolah. Dari permasalahan tadi sudah sangat jelas apa rencana Ibu akan dilaksanakan untuk memperbaiki masalah tersebut.
Ya baik Bu ya. Ya Bu Nur benar. Rencana saya untuk memperbaiki permasalahan tersebut, pertama pastinya saya harus berkoordinasi dengan pimpinan sekolah. Kemudian koordinasi dengan guru mata pelajaran olahraga. Koordinasi dengan guru kelas 6 karena laporan masuk adanya ajakan dari kelas 6. Saya akan memanggil siswa tersebut secara individual. Saya akan koordinasi melalui WA orang tua dan anak yang bersangkutan. Mencari akar permasalahannya untuk membentuk restitusi supaya mempunyai kesadaran diri apa yang dilakukan tidak baik dan tidak boleh diulangi. Betul sekali, Bu. Dengan melibatkan beberapa pihak tersebut untuk membentuk restitusi, kira-kira apa hambatan yang Ibu temukan? Kalau hambatan, Bu, tentu hambatan pasti ada. Tidak mungkin semulus apa yang kita pikirkan. Seperti kritikan dari orang tua, membuat anak malas ke sekolah, anak merasa ketakutan. Kita harus mengatur strategi bagaimana kita bisa mengatasi hambatan-hambatannya, Bu. Betul sekali. Ibu sudah memikirkan hambatan, rencana, dan Ibu sudah mengantisipasi jika hal itu terjadi, apa yang akan Ibu lakukan. Kemudian juga saya lihat dan saya yakin Ibu Sri sebagai guru jadi manajer yang baik bagi anak-anak. Jadi saya simpulkan dari percakapan kita ini, Bu, Ibu ini akan melakukan restitusi ya, kerjasama dengan pihak sekolah, orang tua, terkait dengan murid yang bersangkutan. Jadi saya tegaskan kembali apa komitmen Ibu yang paling utama dalam melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan ini. Komitmen yang saya jalankan, saya akan adil dan bijaksana dan jangan saling menyalahkan. Serta jangan sampai ada yang disalahkan. Dan harus bersama-sama mencari solusi untuk permasalahan yang ada. Hal itu tidak akan terulang kembali, jangan sampai menularkan kepada adik-adiknya lagi. Luar biasa sekali Bu Sri, mempunyai dedikasi yang tinggi, memikirkan muridnya yang punya masalah supaya tidak terulang kembali. Saya ajukan jempol 2 untuk komitmen Ibu Sri sebagai guru. Dari percakapan tadi, apa yang Ibu rasakan setelah menjelaskan dengan panjang lebar? Pesan saya, alhamdulillah Bu, ketika ada masalah kita bisa sharing atau berdiskusi sehingga ada kelegaan hati, pemikiran yang jernih, serta bahkan muncul ide-ide yang baru. Terima kasih Bu sudah memberikan motivasi agar permasalahan dapat terpecahkan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sugiman. Nah, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan proses coaching. Jadi mari kita berbincang-bincang kembali mengenai kegiatan coaching tadi. Bagaimana Ibu kira-kira menilai performa dalam coaching tadi? Saya menilai performa kegiatan tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Yang membuat saya menilai demikian adalah karena coach sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, Gitu, baik. Tadi dalam proses coaching yang Ibu Nur lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu Nur capai dalam proses itu yang bagaimana ya, Bu? Baik, Pak. Saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi pada coach saya, dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu, Pak. Nah, baik Bu, sangat luar biasa. Alhamdulillah ya Bu, selama kegiatan coaching tadi sudah terlihat dan terdengar jelas dari penilaian dan asumsinya. Fokus pada area yang ingin dikembangkan tadi berdasarkan hasil pra-percakapan. Mudah-mudahan dalam kegiatan coaching berikutnya kompetensi Ibu semakin bagus lagi. Selanjutnya, tadi saya mendengar percakapan Ibu dengan coach, Ibu itu sudah fokus terhadap percakapan tadi yang tentunya Ibu sudah hadir penuh dalam proses coaching tadi. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif pada coach
dan saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan. Iya, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Iya, makasih kembali Bu Nur. Nah, itu dari pengamatan saya. Jadi sangat luar biasa sekali apa yang Ibu sudah lakukan dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan ke depannya Ibu semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi coaching-coaching berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya Ibu Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi praktik coaching dengan alur Tirta yang kami lakukan. Jadi semoga menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak.